Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kawan, jumpa kembali dengan saya, Media Mbah Gampeng, hadir pada siang kali ini. Dan kebetulan ya, ini sudah menginjak sore. Kami berkunjung ke Desa Pait untuk menelusuri keberadaan umat Buddha yang ada di Dusun Baraan, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Mari kita ikuti bersama-sama liputan pada sore kali ini. Inilah suasana Desa Pait, sebuah kampung Buddha yang cukup terkenal di wilayah Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, untuk menggali informasi lebih banyak tentang perkembangan agama Buddha yang ada di sini. Dan kita juga akan berwawancara langsung dengan salah satu atau dua orang pengurus wihara di Dusun Baraan. Mari kita ikuti bersama-sama wawancara pada sore kali ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Begini Pak, saya dari kami berdua bertujuan ke sini. Saya ingin bisa diceritakan tentang sejarah berdirinya wihara ini Pak, mungkin dari awal. Silakan Pak. Terima kasih kepada YouTube-nya apa namanya? Jejak New. Jejak New. Sama Media Mbah Gampeng. Dari media apa? Mbah Gampeng. Media Megabeng. Mbah Gampeng. Mbah Gampeng. Iya. Ya, dari media Mbah Gampeng. Yang sudi ingin tahu jejak dari warga umat Buddha Dusun Baraan, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nama wiharanya Buddha Bhumika. Wihara ini di bawah binaan Sangga Theravada Indonesia. Demikian. Untuk sejarahnya gimana Pak? Dan dari wihara ini sendiri? Oh ya, dulu sebelum Buddha Dhamma yang saat ini dianut sama umat Buddha Dusun Baraan sini, dulunya kejawen, namanya Buddha Jawi Wisnu. Entah berdirinya tahun berapa juga saya kurang tahu, tapi dulu waktu saya kecil adanya di sini adalah Buddha Jawa. Nah, lambat laun karena pada waktu itu Buddha Jawa belum terdaftar di pemerintahan, jadi untuk administrasi kepemerintahan seperti mencari surat nikah belum bisa. Maka dari itu, dari inisiatif para tokoh-tokoh terdahulu sebelum saya mencari apakah ada Buddha yang bisa diakui di pemerintahan pada kala itu. Ya, ini sebelumnya saya sampaikan, maksudnya kala itu berdirinya umat Buddha Bhumika di sini, Buddha Dhamma di sini tahun 1985-1986 awal-awalnya masuk di sini. Nah, semenjak itu lambat laun terus berkembang sedikit demi sedikit hingga saat ini memiliki tempat ibadah yang seperti ini. Walaupun dulunya itu hanya merintis hanya satu bangunan saja di depan sini yang dulunya bangunan kecil, lalu diperluas hingga saat ini, dan saat ini masih dalam proses membangun, jadi belum ada yang jadi 100%. Maka dari itu yang bisa saya sampaikan adalah mengenai cerita dari dulu 1985 sampai sekarang masih seperti ini. Mungkin itu dulu. Terus itu jumlah umat Buddha di sini ada berapa Pak seluruhnya? Oh iya, kakak keseluruhan ada di sini, ada dua tempat. Yang di sini Dusun Baraan sini namanya Buddha Bhumika, wiharanya ada kurang lebih sekitar 80-an kakak. Untuk yang satunya di Dusun Tangkil juga Desa Pait, namanya wiharanya Dhamma Sayo. Di situ ada kurang lebih 20 kakak. Jadi
satu desa Pait kurang lebih ada 100 agama Buddha. Ini untuk pembangunan wihara Semegah ini, Pak. Ini untuk dananya, ini ada bantuan dari pemerintah atau dari umat sendiri, Pak? Ada dua macam. Iya. Ada yang dari donatur luar daerah sini, Iya. juga ada dari umat sendiri dari wilayah kami, Wihara Buddha Komunikasi Sembaraan, juga ada dari pemerintah. Terus untuk pendidikan bagi anak-anak untuk generasi muda, apa yang dilakukan umat Buddha sendiri, Pak? Ya, mungkin untuk pendidikan ini salah satu juga ketua SMP Sekolah Minggu Buddha Bhumika Dusun Waraan mungkin juga bisa diperjelas. Iya. Mungkin bisa diterangkan, Pak, untuk apa itu pendidikan dari anak-anak sendiri, Pak? Oh ya, kita dari masalah pendidikan untuk generasi Buddhis anak-anak itu ada namanya SMP Sekolah Minggu Buddha yang saat ini jumlah anak didik ada 45 anak sekitar lebih ya, itu, dan itu dilakukan khusus untuk minggu pagi bagi anak-anak. Ini untuk lokasinya ya di sini ya, Pak? Ya, Sudah tadi di atas dama kelas namanya. Untuk itu, Pak, jumlah dari anak-anak sendiri itu untuk laki-laki dan perempuannya itu berapa orang, Pak? Ya, Apa seimbang atau bagaimana? jumlahnya seimbang kalau laki-laki. Itu meliputi anak dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SLTA, jumlah segitu 45. Terus yang diajarkan untuk umat Buddha itu apa saja, Pak? Yang diajarkan oleh umat Buddha ya sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka, yaitu tentang hukum karma, hukum tumimbah lahir, 4 kesunyataan mulia, kemudian 3 corak umum, nah, dan juga masih banyak lain seperti di dalam buku-buku untuk bagaimana kita sebagai berumah tangga, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri kepada suami, dan sebaliknya itu diajarkan di buku khusus. Kemudian yang lain-lain adalah juga kita umat Buddha ditekankan untuk melaksanakan yaitu latihan 5 sila. Yang pertama yaitu kita berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua, untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, untuk berusaha menghindari asusila, tidak berucap bohong, dan menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu adalah latihan utama. Dan selain itu kita diajarkan untuk melakukan puja bhakti dan melaksanakan meditasi. Ini untuk kegiatan umat Buddha biasanya diadakan tiap hari atau 1 bulan, Pak? Untuk kegiatan umat Buddha di sini, Pak? Kegiatan umat Buddha itu kegiatan rutin, Iya. malam minggu, malam Rabu, juga ada kegiatan anjang sana dan anak-anak untuk minggu pagi sekolah minggu, selain hari raya besar agama Buddha, yaitu ada 4, Waisak, kemudian Asada, Katina, dan Maghapuja. Terus ini untuk hari besar, Pak. Untuk hari besar di agama Buddha itu kan yang paling besar kan hari raya Waisak. Mungkin dari hari-hari umat Buddha sendiri yang lebih populernya itu yang mana, Pak? Kita lebih populer ya yang lebih dikenal kita ya hari raya Waisak ini. Kalau Ya, di hari-hari raya lainnya, yang hari raya lainnya adalah hari Katina. Hari Katina ini adalah hari
untuk memberikan kewajiban kita sebagai umat, memberikan kebutuhan 4 kebutuhan pokok kepada para biku. Jadi Katina itu hari untuk berdana. Jadi umat berdana kepada para biku tentang 4 kebutuhan pokok, ya termasuk tempat tinggal, obat-obatan, jubah dan makanan. Terus ini untuk sejak berdirinya wihara di sini, Pak. Ini sudah ada kunjungan dari lain daerah, mungkin dari luar negeri, mungkin untuk melihat situasi umat Buddha di wilayah Kecamatan Kasemboni sendiri, mungkin bisa diterangkan, Pak? Untuk kunjungan dari, iya, setahu Bapak. ya, ada itu pas ada dari delegasi apa itu kebetulan Kamboja, Pak, pernah ada di sini? belum ada, tapi ada delegasi itu masalah desa sehat itu kan yang ditunjuk untuk Jawa Timur, Malang, kebetulan ini yang peserta itu adalah termasuk ada yang dari luar negeri untuk bertinggal di sini. Itu berapa orang, Pak? Itu ada 5 orang ini. 10 lebih lah, 10 orang. Ya, 10 orang lebih. Misalnya Iya. dokter dari India lah kan. Iya. Oh, dari India. Iya. Itu kan di sini ditunjuk itu kan itu itu ibu sehat gitu ya. Jadi kebetulan di Desa Pait ini untuk ibu yang melahirkan itu banyak yang tidak bermasalah. Terus kemudian di sini juga ada kegiatan pendukung, yaitu donor darah secara rutin. Itu juga kita adakan dulu 3 bulan dan sekarang 2 bulan sekali. Dan itu juga kita terutama atas nama Wihara Buddha Bhumika, koordinatornya. Untuk yang berkunjung tadi, Pak, melihat suasana wihara yang ada di Dusun Baraan ini gimana, Pak? Untuk tanggapannya? Sepertinya ya agak kagum lah. Kagum. Ya, biasanya Iya. jadi untuk wihara-wihara atau yang dinaungi umat Buddha itu kan banyak di kota, Iya. terutama untuk warga Chinese ya yang Iya. berdomisili di kota biasanya yang memeluk agama Buddha. Iya. Tapi ini kan ada di desa jauh dari keramaian, kok ada umat Buddha terutama juga banyak di sini. Iya. Awal mulai dari mana itu pasti juga mereka tanda tanya. Ini kalau umat dari Blitar, Pak. Blitar kan ada wihara Iya. besar, Pak. Iya. Juga pernah ke sini, Pak, berkunjung. Pernah dulu-dulu, pernah. Jadi kalau kunjungan ke sini itu saya rasa hampir menyeluruh ya. Iya. Pernah datang ke sini wilayah Surabaya sering, Iya. dari wilayah Jakarta pun juga sering, sama wilayah Malang juga sering. Pokoknya ya wilayah Jawa Timur banyak yang jalan ke sini. Tapi untuk menindaklanjuti tadi Bapak tadi kan dari India pernah ke sini, mungkin ada Kak dari guru besar, mungkin dari Tibet kan, mungkin melihat teman-temannya sedharma yang ada di Indonesia ini pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Tapi- Hanya mungkin itu hanya kunjungan sesaat aja. Kebetulan mereka juga Buddha, terus pada waktu itu ingin berkunjung ke wihara, masuk di mana yang ada umat Buddhanya. Jadi dari Desa Pait, Iya. dari pengurus kepala Desa Pait sana mengarahkan ke sini. Dari Thailand belum ada ya? Kayaknya pernah dulu ya, awalnya pernah dulu. Tapi seorang biku. Iya. Kalau umat belum. Itu jumlahnya berapa orang yang untuk bikunya itu? Kalau dulu ya kurang paham ya. Karena pada waktu saya masih Sekitar tahun berapa ya? Ya, 80-an atau 90-an? 85 ke atas itu. Iya. Di bawah 90, di atas 85. Saya kurang paham pada waktu itu. Karena saya juga masih kecil. Masih sekolah Pak ya? Iya. Terus ini, Pak, ini biar semuanya tahu, juga penonton YouTube kami tahu. Ini untuk yang maaf sekali ya, Pak, ya, untuk pertanyaan ini. Ini yang disembah untuk umat Buddha. Ini siapa, Pak? Biar semuanya tahu, Pak. Ya, kami umat Buddha tidak seperti dengan umat-umat keyakinan lain. Iya. Mereka mempunyai
sebutan tersendiri mengenai sesembahan. Iya. Kalau kami sesembahannya adalah Tuhan Yang Maha Esa, Iya. gitu aja. Iya. Jadi terus kenapa kok di wihara itu ada di mana-mana wihara ya, wihara apa saja yang tentang umat Buddha pasti ada Buddha Rupang atau yang terkenal dengan namanya patung ya. Iya. Mereka umat warga umum biasanya mikir umat Buddha sesembahnya patung, kata seperti itu sebenarnya Iya. tidak. Iya. Digambarkan saja guru kami namanya Pangeran Siddhartha Gautama, penggambarannya seperti itu. Jadi kita kok tidak kita menyembah berhala atau patung, tidak, kita menghormat jasa-jasa yang dibuat patung itu, gitu maksudnya. Jadi kita kok tidak menyembah patung, tidak. Seperti kalau kita upacara bendera aja lah. Iya. 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 Mengapa kita hormat pada bendera hanya secarik kain merah hanya putih? Iya. Kenapa kok kita menghormatkan mereka? Karena apa ya, di jasa-jasanya itu kan nanti sama seperti itu. Di jasa-jasanya orang ya digambarkan seperti Buddha Rupang atau patung, itulah yang kita hormati. Kita tidak menyembah terus minta-minta pada patung atau Buddha Rupang, tidak. Kita hanya menghormat terus mengikuti jejak-jejaknya orang yang sudah dipatungkan atau guru kami namanya Pangeran Siddhartha Gautama, itulah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Ini Pak, saya akan mungkin beralih kepada adik ya. Begini Dek ya, sebagai umat Buddha, terus ada Kak mungkin dari teman-teman adik sendiri di sekolahan itu ada kan mungkin kan di itu kan agamanya kan nggak seragam kan. Iya. Terus perasaan adik sendiri bagaimana untuk menghadapi teman-teman sendiri? Kalau saya kan saya beda sendiri. Iya. Saya di sana ya kayak cerita-cerita gitu. Iya. Ada yang bertanya, kamu agamanya siapa? Saya agamanya ini, terus belum. Sebutkan saja Mas, langsung Buddha gitu saja, nggak Ya, usah saya agamanya Buddha. Nah. Terus saya cerita-cerita lah. Mereka juga bertanya, saya jawab cerita. Mereka juga tahu gitu. Jadi ya dibawa santai aja. Tidak usah kayak gimana ya? Kayak nggak usah tegang gitu. Kalau menghadapi pertanyaan kayak gitu. Terus untuk pendidikan Mas ya, dari mungkin kan di Buddha sendiri Ya. ada kekurangan nggak? Mungkin kan untuk guru kan terbatas Mas ya. Terus yang lebih banyak itu di mana untuk mendapatkan pendidikan agama, di wihara sendiri atau di luar wihara? Kalau saya selain di wihara, saya juga mempelajari agama-agama Buddha di internet dan juga di buku-buku. Saya juga sering membaca buku soal agama Buddha. Harapan emas sendiri ya sebagai penganut Buddha kepada pemerintah apa? Mungkin gurunya atau bagaimana? Mungkin dari buku-buku yang kurang atau yang bagaimana Mas? Kalau saya mending ini apa? Saya meminta kepada pemerintah untuk gimana ya? Kayak memajukan pendidikan pada agama Buddha. Iya.